Halo, assalamualaikum. Kembali lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum. Nomor 1, dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus membuktikan kebenaran bantahannya. Hal ini disebut sebagai A. Asas pembebanan pembuktian positif, B. Beban bukti atau pembuktian dibalik, C. Penyimpangan pembuktian, D. Pembuktian dengan sistem negatif. Jawabannya adalah B. Beban bukti atau pembuktian dibalik. 2. Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan. Hal tersebut diatur di dalam HIR pasal A165, B164, C163, D162. Jawabannya adalah C163. 3. Tata cara pengajuan gugatan tertulis diatur di dalam A. Pasal 118 HIR _ 142 RBG, B. Pasal 122 HIR _ 144 RBG, C. Pasal 123 HIR _ 142 RBG, D. Pasal 118 HIR _ 143 RBG. Jawabannya adalah A. Pasal 118 HIR _ 142 RBG. 4. Gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada A. Pengadilan negeri tempat tinggal penggugat, B. Pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih, C. Pengadilan negeri di mana benda tidak bergerak itu berada atau terletak, D. Pengadilan negeri yang berwenang. Jawabannya adalah C. Pengadilan negeri di mana benda tidak bergerak itu berada atau terletak. Sebagaimana pasal 118 ayat 3 HIR yang mengatur bila mana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, atau lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, dan atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat. Atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang tersebut. 5. Gugatan dinyatakan gugur apabila A. Para pihak tidak hadir, B. Tergugat tidak hadir, C. Penggugat tidak hadir, D. Penggugat dan tergugat tidak hadir. Jawabannya adalah C. Penggugat tidak hadir. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 124 HIR, jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur, dan penggugat dihukum biaya perkara. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dulu biaya perkara yang tersebut sebelumnya. 6. Gugatan diputus verstek apabila A. Penggugat tidak hadir, B. Para pihak tidak hadir, C. Tergugat tidak hadir, D. Pihak-pihak hadir. Jawabannya adalah C. Tergugat tidak hadir. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 125 ayat 1 HIR, jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir atau verstek, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak dan atau tidak beralasan. 7. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut adalah A. Perlawanan, B. Gugatan, C. Darden verset, D. Verset. Jawabannya adalah C. Darden verset. Darden verset atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan pasal 165 ayat 6 HIR atau pasal 379 RV bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu keputusan yang dilawannya. 8. Sita revindicatoir atau revindicatoir beslak dapat dimintakan terhadap A. Barang yang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat, B. Barang tidak bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, C. Barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, D. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat. Jawabannya adalah B.
Zita revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Revindicatoir berasal dari kata revindicatoir yang berarti meminta kembali miliknya. 9. Kapan eksepsi kompetensi relatif dapat diajukan? A. Dapat diajukan selama proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama masih berlangsung. B. Diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara. C. Dapat diajukan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. D. Dapat diajukan kapanpun, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Jawabannya adalah B. Eksepsi kompetensi relatif diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara. 10. Berdasarkan pasal 164 HIR atau 284 RBG, terdapat alat-alat bukti sebagai pembuktian di persidangan, yaitu A. Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. B. Bukti surat, bukti saksi, petunjuk, keterangan ahli, keterangan terdakwa. C. Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, keyakinan hakim, dan sumpah. D. Bukti surat, bukti saksi, jurisprudensi, pengakuan, dan sumpah. Jawabannya adalah A. Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 11. Surat panggilan guna menghadiri persidangan harus diterima penggugat dan tergugat berdasarkan pasal 122 HIR _ 142 RBG dalam berapa hari kerja sebelum hari sidang? A1, B3, C7, D14. Jawabannya adalah B3. Waktu yang dimaksud di sini adalah waktu antara pemanggilan dengan hari sidang pertama, di mana aturan terkait dengan waktu ini terdapat di dalam pasal 122 HIR dan pasal 10 RV serta pasal 14 RV. Yahya Harahap berpendapat bahwa ketentuan pasal 122 HIR di atas merupakan ketentuan untuk pemanggilan dalam keadaan mendesak, sehingga untuk pemanggilan dalam keadaan umum atau biasa lebih relevan digunakan ketentuan yang ada di dalam pasal 10 RV yang pada intinya menyatakan 8 hari apabila tempat tinggal tergugat dengan tempat sidang tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh, 20 hari jika jaraknya jauh, sedangkan jika ada beberapa orang tergugat yang mempunyai tempat tinggal yang berbeda, maka harus didasarkan kepada jarak tempat sidang dengan tempat tinggal salah satu tergugat yang paling jauh. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 14 RV yang menyatakan, jika beberapa orang karena gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka waktu yang berlainan, maka semua akan ditetapkan untuk datang menghadap pada waktu yang ditentukan untuk yang bertempat tinggal terjauh. 12. Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh A. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban. B. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak meskipun tergugat telah menyampaikan jawaban. C. Dilakukan oleh penggugat atas persetujuan tergugat meskipun tergugat belum menyampaikan jawaban. D. Dapat dilakukan oleh penggugat ataupun tergugat meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan. Jawabannya adalah A. Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan tergugat. 13. Dalam menghadapi suatu perkara perdata, hakim diberikan wewenang untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pasal di bawah ini, pasal berapakah yang mengatur tentang perdamaian? A. Pasal 118 HIR. B. Pasal 130 HIR. C. Pasal 132 HIR. D. Pasal 133 HIR. Jawabannya adalah B. Pasal 130 HIR. 14. Amir mengajukan gugatan terhadap Budi dengan tuntutan agar Budi segera menyerahkan tanah yang telah dibeli Amir dari Budi. Namun ternyata diketahui bahwa Amir belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Budi. Sehubungan dengan adanya gugatan dari Amir tersebut, maka guna mempertahankan haknya dan meminta pelunasan pembayaran kepada Amir, Budi dapat melakukan tindakan hukum, yaitu A. Budi melakukan upaya Darden Verset. B. Budi dapat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Amir. C. Budi tidak dapat melakukan upaya hukum apapun sampai gugatan yang diajukan Amir tersebut diputus oleh majelis hakim. D. Budi dapat mengajukan gugatan baru dan terpisah. Jawabannya adalah
B. Gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat. 15. Hakim akan memberikan suatu keputusan yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika A. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. B. Gugatan yang diajukan penggugat salah alamat. C. Gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas. D. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban B dan C benar, yaitu gugatan yang diajukan penggugat salah alamat serta gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas. 16. Eksepsi tentang kompetensi absolut ialah tangkisan tergugat tentang A. Perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. B. Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkara yang diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksi atau termasuk kewenangan lingkungan peradilan lain. C. Gugatan penggugat kabur. D. Jawaban A, B, dan C semuanya benar. Jawabannya adalah B. Berdasarkan pasal 132 RV yang berbunyi, dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangan, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. 17. Pengajuan gugatan yang lebih dari seorang tergugat harus diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal A. Salah satu tergugat. B. Di mana barang sengketa tidak bergerak berada. C. Tergugat yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan penggugat. D. Tergugat pertama. Jawabannya adalah A. Salah satu tergugat. Gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan negeri yang sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tergugat adalah tidak melanggar asas actor squitur forum rei dengan hak opsi yang digariskan pasal 118 ayat 2 HIR yang menegaskan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah satu atau salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat, atau misalnya sama sekali tidak diketahui tempat tinggal dari tergugat, atau jika tergugat tidak dikenal, maka menurut pasal 118 ayat 3 HIR, surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat. Dan di ayat 4 dijelaskan pula bahwa misal disepakati sebelumnya para pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan pengadilan negerinya, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih tersebut. 18. Testimonium di audito adalah A. Keterangan yang bersumber dari pengalaman pribadi saksi atau suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan. B. Keterangan yang saksi peroleh dari orang lain. C. Keterangan yang bersumber dari penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung atas suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan. D. Jawaban A dan C benar. Jawabannya adalah B. Keterangan yang saksi peroleh dari orang lain. 19. Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan pengadilan negeri. Pernyataan tersebut merupakan bunyi A. Pasal 134 HIR mengenai kompetensi absolut. B. Pasal 134 HIR mengenai kompetensi relatif. C. Pasal 143 HIR mengenai kompetensi absolut. D. Pasal 143 HIR mengenai kompetensi relatif. Jawabannya adalah A. Pasal 134. Jika perselisihan suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya. Oke, lanjut di nomor 20 merupakan contoh kasus. Si X bertempat tinggal di Medan, menyewakan rumahnya yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan kepada si Y yang bertempat tinggal di Semarang. Masa sewa selama 6 tahun dan besarnya uang sewa setiap tahun akan naik sesuai dengan inflasi sebesar 10%. Namun pada tahun ketiga, Y tidak lagi membayar uang sewa dan X mengajukan gugatan terhadap Y yang bertempat tinggal di Semarang berkenaan dengan uang sewa menyewa yang belum dibayar. Dalam perjanjian sewa, X dan Y sepakat segala permasalahan yang berkenaan dengan perjanjian sewa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, gugatan tersebut harus diajukan X di A. Pengadilan Negeri Medan, B. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, C. Pengadilan Negeri Semarang,
D. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jawabannya adalah D. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penjelasannya karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian. Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili pada prinsipnya tunduk kepada asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, yang digariskan di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.